Konflik Rusia dan Ukraina menyebar luas hingga ke dunia olahraga. Fans The True Blue ini mungkin sudah ketar-ketir ya karena dampak kerugian yang harus diderita klub kesayangan Chelsea. Sebesar apa dampak bagi Chelsea dan bagaimana nasib klub ini ke depannya? Kita akan bahas singkat dalam Abramovich disanksi, Chelsea terancam dimiskinkan. Kita langsung lihat slide yang pertama. Kerugian yang diderita Chelsea disebabkan karena adanya pembukuan aset dari pemilik klub, Roman Abramovich, miliarder asal Rusia, oleh pemerintah Inggris. Sebagai respon atas serangan Rusia ke Ukraina. Padahal selama Chelsea berada di tangan Abramovich, Chelsea menorehkan banyak prestasi. Kita akan coba lihat beberapa prestasi Chelsea. Pertama kita lihat dari nilai klub. Chelsea adalah tim sepak bola paling bernilai di dunia nomor 7 di tahun 2021 dengan nilai sebesar 2,39 miliar pound sterling. Lalu yang kedua, Chelsea menjadi tim ke-8 yang memiliki pemasukan tertinggi di dunia sepak bola karena mendapatkan 428 miliar euro pada musim 2017-2018. Sejak dibeli Abramovich di 2003 hingga 2022, Chelsea berhasil mendapatkan 21 trofi termasuk pemenang UEFA Super Cup tahun 2021 dan yang terbaru adalah Piala Dunia Antar Klub pada 12 Februari 2022 kemarin. Bicara UEFA, Chelsea menjadi satu dari 5 klub yang telah mendapatkan 3 gelar UEFA dan menjadi satu-satunya klub London yang pernah memenangkan Liga Champions dan juga Piala Dunia Antar Klub. Yang kelima, Chelsea juga meraih 5 gelar pemenang Liga Premier Inggris, yaitu di musim 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010, 2014-2015, dan 2016-2017. Di belakang prestasi yang melimpah, dana yang keluar juga tidak sedikit. Kita akan lihat berapa banyak sih uang yang sudah digelontorkan Abramovich untuk Chelsea. Kita lihat slide berikutnya. Kita akan coba lihat dari tahun 2003 sejak Abramovich membeli Chelsea seharga 140 juta pounds. Berdasarkan laporan keuangan Fordstam Limited, pendanaan terbesar terjadi di 3 tahun pertama di mana Abramovich ini menghabiskan 521 juta pound sterling selama 2004 hingga 2006. Lalu dari 2007 hingga 2019, pendanaan Abramovich ini tidak lebih dari 100 juta pound sterling setiap tahunnya. Hingga di 2019, Abramovich kembali harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pelatih Antonio Conte dan juga staf yang dipecat. Sehingga pengeluarannya menggembung di tahun itu hingga 247 juta pound sterling. Sehingga total dari 2003 hingga 2021 ini, Abramovich telah mengeluarkan dana untuk Chelsea senilai lebih dari 1,51 miliar pound sterling. Pendanaan ini diberikan melalui skema pinjaman. Selama 2003 hingga 2021, Chelsea hanya 2 kali membayar pinjaman tersebut, yaitu senilai 2 juta pound sterling di 2010 dan 5 juta pound sterling di tahun 2020. Menurut Sky Sports, Abramovich berencana menjual Chelsea seharga 3 miliar pound sterling. Tapi apakah boleh dijual? Kita akan cek slide berikutnya. Sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris membuat Chelsea terbelenggu ketidakpastian. Abramovich yang merupakan pengusaha Rusia dituduh menyediakan material untuk membantu Rusia memproduksi tank tempur untuk menginvasi Ukraina. Akibatnya, semua asetnya di Inggris dibekukan termasuk Chelsea. Kini Chelsea berada di bawah kendali pemerintah Inggris lewat izin khusus pemerintah. Jadi saat ini Chelsea bagaikan orang kaya yang tidak bisa menggunakan uangnya sendiri. Kita lihat apa saja larangan untuk Chelsea. Pertama, Chelsea dilarang menjual tiket pertandingan selain yang memang sudah terjual. Hanya pemegang tiket musiman yang diizinkan menghadiri pertandingan berikutnya. Lalu yang kedua, dilarang menjual merchandise Chelsea. Hanya pihak ketiga yang boleh membeli atau memproduksi merchandise hingga 31 Mei 2022. Lalu yang ketiga, dilarang menjual atau membeli pemain baru. Artinya Chelsea tidak bisa mengonfirmasi kontrak baru untuk pemain mereka. Nah yang keempat, ini agak tricky. Dilarang menjual Chelsea. Namun ada terms and condition-nya. Pemerintah Inggris mempertimbangkan mengizinkan penjualan klub asalkan terbukti kalau penjualan ini tidak akan memberikan manfaat apapun pada Abramovich. Untungnya ya Chelsea masih boleh ikut dalam pertandingan dan juga masih boleh berlatih. Namun jangan putus asa dulu, keadaan ini kan cukup dinamis ya. Jadi masih banyak harapan kalau Chelsea masih bisa negosiasi juga dengan pemerintah Inggris. Meskipun kalau terkait dengan penjualan klub ini sudah santer terdengar dengan deadline yang disebut-sebut adalah 28
Maret 2022. Bahkan sudah banyak juga yang meramal calon-calon pembeli The Blues ini. Siapa saja? Kita akan cek slide berikutnya. Dengan waktu yang cukup singkat ini ada 5 miliuner yang disebut-sebut tertarik untuk membeli The Blues. Kita akan cek. Yang pertama ada yang bernama Nick Candy. Usianya 49 tahun, kekayaannya senilai 840 juta pounds atau kalau dirupiahkan itu 15,7 triliun rupiah ya. Nick ini adalah penggemar The Blues dan juga pengembang properti yang katanya sudah membentuk konsorsium untuk membeli klub London Barat. Lalu yang kedua ada Todd Boehly. Nah, Todd Boehly ini usianya 46 tahun dengan kekayaan sekitar 4 miliar pound sterling atau kalau dirupiahkan 75,2 triliun rupiah. Boehly rencananya akan bekerja sama dengan Hans Schockwitz untuk membeli Chelsea. Lalu yang ketiga ada Muhsin Bayrak, miliuner dengan harta 8 miliar pounds ini atau kalau dirupiahkan 150,4 triliun rupiah. Bayrak mengatakan tengah melakukan negosiasi untuk membeli The Blues. Lalu yang keempat ada Jamie Ruben. Jamie Ruben ini usianya 34 tahun, masih muda sekali, dengan harta senilai 12 miliar pound sterling atau 225 triliun rupiah. Jamie sendiri adalah penggemar Chelsea yang juga disebut-sebut akan mengambil kesempatan untuk bisa memiliki Chelsea. Lalu yang kelima ada Bernard Antwi Boasiako, usia 45 tahun dengan harta 100 juta pound sterling atau kalau dirupiahkan ini 1,88 triliun rupiah. Bernard disebut yang paling ambisius untuk bisa mendapatkan Chelsea. Nah, selain nama-nama ini ada juga kandidat lain seperti Woody Johnson, pemilik tim NFL New York Jets, atau Josh Harris, dan juga lain-lain yang masih banyak lagi. Nah, kira-kira Crazy Rich Indonesia tertarik nggak ya untuk membeli Chelsea? Ups, sudah di penjara ya? Kita tunggu nanti seperti apa ya.